Shalom teman-teman, puji Tuhan ya, pada kesempatan kali ini kita boleh beribadah kembali walaupun masih di rumah. Dan biar ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapannya Tuhan, teman-teman juga boleh mempersiapkan Alkitab, hati dan juga pikirannya. Kita mau sembah Tuhan, kita mau angkat satu lagu pujian, Saat Ku Menyembahmu. Haleluya Tuhan. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Biar lagu ini menjadi doa kita dan kekuatan kita. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Pada kesempatan malam hari ini Tuhan, walaupun kami masih berada di rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami tidak pernah jauh dari-Mu Bapa. Biar ibadah ini Tuhan Yesus, biar menjadi ibadah yang sejati di hadapan-Mu Tuhan.
Walau kami tidak bertatap satu dengan yang lainnya Tuhan, tapi kami selalu bersatu di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kembali Tuhan Yesus pujian penyembahan kepadamu Bapa. Biar Tuhan yang menyucikan kami Tuhan, Tuhan Yesus yang melayakkan kami Bapa. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Ya, masih kita sambung lagu pujian kita. Nah. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Yeay. Ya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar teman-teman juga menyiapkan hatinya, menyiapkan pikirannya. Kita angkat satu pujian, Dia mengerti, Dia peduli. Biar di saat kondisi seperti ini, cuma Tuhan yang ngerti keadaan kita, cuma Tuhan yang ngerti kondisi Indonesia ini. Biar kita serahkan saja semuanya sama Tuhan. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Yes, amin Tuhan. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Katakan Tuhan Yesus mengerti. Dia mengerti, Dia peduli. Persoalan
jadikan lagu ini sebagai doa bahwa kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kadang kita merasa Amin Tuhan. tak ada jalan terbuka, Tak ada lagi waktu, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. katakan Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Jangan mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Puji Tuhan, teman-teman. Mari sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Kau terus memperlengkapi kami ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus memateraikan kami lewat kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh terus dipimpin, dituntun ya Tuhan Yesus, untuk menjadi anak-anak muda-Mu Tuhan, yang semakin militan di hadapan-Mu, yang tidak pernah khawatir, tidak pernah takut akan keadaan saat ini ya Bapa. Ajar kami terus untuk berserah di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman, puji Tuhan. Mari kita mau baca kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-24 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Malam hari ini kita akan belajar mengenai pengharapan di dalam Tuhan.
Saat-saat sekarang ini adalah saat-saat dimana pencurahan Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya. Nah, kita sebagai generasi muda juga harus ikut, teman-teman, menerima pencurahan Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ya seperti sekarang ini, kita berdoa, kita berharap kepada Tuhan. Kita mau terus naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Roh Tuhan dan kita harus berharap kepadanya. Tadi dikatakan dengan bertekun kita berharap kepada Tuhan yang tidak terlihat, namun kuasanya terus bekerja bagi kita. Sekarang ini teman-teman sedang mengalami pergumulan apa? Mungkin di sekolahnya, mungkin di tempat kerjanya, mungkin di usaha teman-teman, atau di pelayanan kita masing-masing, teman-teman. Apa yang menjadi pergumulan bagi kita semua? Mari kita datang kepada Tuhan, kita berharap kepada Tuhan. Seberat apapun pergumulan yang saat ini sedang dihadapi oleh teman-teman, tadi firman Tuhan katakan, Roh-Nya sendiri yang mau menuntun kita untuk terus berdoa kepada Tuhan. Bahkan yang tidak terungkapkan. Jadi teman-teman gak perlu khawatir. Di saat kita punya masalah dalam diri kita datang kepada Tuhan. Jangan kita malah menghindar atau kita malah tidak datang kepada Tuhan. Mari teman-teman kita terus berserah di hadapan Tuhan. Kita terus punya pengharapan kepada Tuhan. Supaya Roh Kudusnya terus melawat kita. Karena melalui Roh Kuduslah kita didamaikan. Melalui Roh Kuduslah kita terus merasakan kasih-Nya. Melalui Roh Kuduslah kita terus dinyatakan. Kemuliaan Tuhan terus kita rasakan, kita peroleh, teman-teman. Sekarang teman-teman sedang mengalami kekhawatiran. Sekarang teman-teman sedang mengalami ketakutan. Ayo datang sama Roh Kudus. Minta supaya Roh itu menenangkan hati kita. Kenapa, teman-teman? Karena melalui Roh Kuduslah kita menjadi kuat. Melalui Roh Kuduslah kita aman. Seperti di dalam Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai belakang tabir. Sauh itu adalah jangkar. Istilahnya tuh kapal ketika mau berlabuh pasti akan menurunkan jangkar supaya kapal itu tidak terombang-ambingkan dari misalnya pinggir pelabuhan atau pinggir pantai. Jangkar itu kuat, mampu menahan. Ombak yang besar pun mampu menahan. Nah, hidup kita harus punya pengharapan. Ya, pengharapan itu ya seperti tadi dikatakan adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Supaya di saat kita takut, khawatir, dan kita mengalami kelemahan, kita tetap berharap kepada Roh Kudus. Kita tetap berharap kepada Tuhan yang hidup. Yang mendamaikan kita, yang memberikan rasa aman, yang memberikan terus kekuatan dalam hidup kita. Jadi kita nggak mudah lemah, kita nggak mudah jatuh, atau bahasa kerennya, kita nggak mudah baper. Ya. Jangan baper, teman-teman. Baper di sini ya bawa perasaan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi biarlah baper kita punya perubahan atau bawa perubahan dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus itu menguatkan dan membuat kita aman, teman-teman. Makanya tadi dikatakan Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Gak perlu khawatir, teman-teman saat ini gak kuat menghadapi persoalan-persoalan hidup masa muda teman-teman. Datang sama Tuhan. Atau teman-teman bisa sambil sharing sama staf remaja. Pasti mereka semua siap membantu teman-teman. Teman-teman bisa sharing di grup atau chat pribadi bisa. Kita akan bantu dalam doa. Kita akan dukung dalam doa. Teman-teman yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit,
Berharap kesembuhan sama Tuhan. Ya. Jangan berharap sama pacar. Aku lagi sakit. Yang penting ada kamu, aku sembuh. Pret. Ya, teman-teman. Berharap sama Tuhan. Minta kesembuhan sama Tuhan. Tapi teman-teman juga harus usaha ya. Minum obat, ya kan. Atau jaga makanan, pola makan ya. Ya nggak salah juga ditemanin kekasih ya teman-teman ya. Kalau itu buat teman-teman memang semangat ya nggak apa-apa. Berdoa sama kekasihnya bareng. Ya gimana mau berdoa? Kekasihnya aja belum percaya sama Tuhan Yesus ya. Iya. Jadi teman-teman berharap aja sama Tuhan deh. Orang itu bisa mengecewakan kita, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Amin ya teman-teman. Nah, Roh Kudus memberikan aman dan memberikan kekuatan buat kita. Dan Roh Kudus juga membawa kita kepada sukacita yang melimpah, teman-teman. Amsal 10 ayat yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Tadi pengharapan kita bukan lagi hanya yang terlihat, tapi pengharapan kita sesungguhnya adalah kepada Tuhan yang tidak terlihat, namun kuasanya ada, namun Ia selalu ada dalam setiap hati kita. Makanya ketika kita berharap kepada Tuhan, itu menjadi sukacita buat kita. Sekali lagi, orang sekeliling kita bisa mengecewakan, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Orang sekeliling kita bisa membuat kita sedih, tetapi hanya Tuhanlah yang membuat kita memiliki sukacita, terus bersukacita, terus bersemangat. Oleh sebab itu, rohnya yang terus harus menuntun kita dalam masa muda ini, teman-teman. Saling mendoakan satu sama lain, ya. Minta Roh Kudus supaya menjamah teman-teman kita. Kita terus care and share satu sama lain. Jangan cuek, jangan hidup masing-masing. Apalagi saat-saat ini, teman-teman. Kita terus menunjukkan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan orang sekitar kita. Saat ini, bagaimana kita menjalani hidup dengan tuntunan Roh Kudus? Caranya adalah teman-teman siapkan akal budi dan selalu waspada. Saya mencatat, kita perlu mempersiapkan akal budi dan selalu waspada. 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Saya percaya kita tidak hanya bermodalkan percaya kepada Yesus Kristus, tapi kita juga perlu memiliki akal budi atau kecerdasan, hikmat, kepintaran, belajar caranya teman-teman. Belajar firman Tuhan. Terus saya selalu mengingatkan kita persiapkan diri supaya Tuhan selalu menuntun hidup kita. Dan kita selalu waspada akan hari-hari ini. Ingat ya, hari-hari ini tuh semakin jahat, teman-teman. Jadi kita perlu waspada. Tadi seperti halnya di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-13, bahwa pengharapan kita seluruhnya atas kasih karunia melalui penyataan Yesus Kristus. Inilah bentuk hidup kita saat-saat ini, teman-teman. Makanya kita perlu waspada, kita perlu mempersiapkan diri kita, akal budi, pikiran kita, kehidupan kita, teman-teman. Dan kita perlu terus menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan pada malam hari ini bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan biarlah kita mau menaikkan satu pujian sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita naikkan pujian ini. Bukan dengan
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Malam hari ini Tuhan, Engkau melihat setiap kami anak-anak muda-Mu. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu yang telah menguatkan kami, firman-Mu yang telah meneguhkan kami, dan firman-Mu Tuhan yang telah mendamaikan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ajar kami terus untuk berharap kepadamu ya Tuhan, supaya melalui Roh Kudus-Mu ya Bapa, kami terus diperdamaikan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami terus dikuatkan. Melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, kami terus memiliki pengharapan dengan penuh sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terus perlengkapi kami Tuhan di masa muda ini, supaya kami menjadi anak-anak muda yang militan, yang kuat, yang terus mau mempersiapkan diri kami dan selalu waspada dalam kehidupan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan, pendidikan kami, usaha kami, pelayanan kami ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati kedua orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan, umur panjang ya Bapa bagi kedua orang tua kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus tuntun melalui pemerintahan kami juga ya Bapa dalam memimpin negeri ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga rindu untuk bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, beribadah ya Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau menyediakan waktu yang terbaik ya Tuhan, dan kiranya harapan kami terus berada di tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kalau sebentar ya Tuhan kami menyelesaikan ibadah Youth Blessing Generation, kiranya Tuhan Kau kumpulkan kami kembali di waktu yang tepat, dan kiranya kasih, anugerah, dan damai sejahtera Tuhan terus tercurah bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.